Saya harap kita sudah bisa menghafal, ya. Bukan menghafal yang dari stadium, karena banyak tiruan yang ada di dalam dunia kita. Karena 1 Korintus 13 ayat yang sangat sederhana, yang begitu singkat, tapi mempunyai makna yang tidak habis-habis dan penggenapan yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka sekali lagi dari 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ke-4 sampai dengan yang ke-7. Satu Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari setelah mendapatkannya kita sekali lagi membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita sudah merenungkan ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan meneruskan kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah firman-Mu ke dalam hidup kami, sehingga kami tidak saja mengerti apa yang Tuhan maksudkan, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, tetapi kami juga boleh menghayati hidup di dalam-Mu. Selama kami hidup di dalam dunia ini, ya Tuhan, kiranya kami boleh mengecap kasih karunia-Mu di dalam kasih anugerah yang berlimpah di dalam hidup kami, sehingga betul Tuhan, kasih-Mu boleh mengalir melalui hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah kami, penuhi kami di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pada minggu lalu kita sudah merenungkan dua tema ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Love is patient, love is kind. Mengapa kasih itu sabar? Mengapa kasih itu murah hati? Karena kasih berasal dari Allah, dan Allah adalah kasih. Maka ketika firman Tuhan menyatakan kasih itu sabar, long suffering, dan kasih itu murah hati, and love is kind, menyatakan pertama-tama bagaimana Tuhan Allah bertindak di dalam dunia ini. Bukan sekedar hanya kalimat yang kosong, bukan sekedar definisi-definisi yang kosong, tapi bersandar kepada bagaimana Allah bertindak di dalam dunia, bagaimana Allah bekerja di dalam dunia yang Dia ciptakan, yang Dia kasihi. Tapi dunia berdosa sekarang, melawan Dia. Dunia melawan Dia, memberontak kepada Dia. Maka kita melihat kasih itu sabar, long suffering, menyatakan bagaimana Allah memperlakukan ciptaan, memperlakukan kita yang sudah berdosa. Itulah kasih yang dinyatakan oleh Paulus. Bukan sekedar hanya definisi, kata-kata yang manis, bukan sekedar harapan yang kosong, bukan sekedar kita menggantikan kasih menjadi sabar, kasih menjadi murah hati, tidak. Tapi panjang sabar, murah hati itu adalah ekspresi kata kerja daripada kasih itu sendiri. Maka jika Allah dinyatakan Allah adalah kasih, maka Allah panjang sabar kepada kita yang Tuhan ciptakan. Jika dikatakan Allah adalah kasih dan kasih itu murah hati, menyatakan Allah murah hati kepada kita yang Dia ciptakan. Ini sesuatu yang
luar biasa. Bukan sekedar definisi-definisi yang Paulus nyatakan, tetapi kebenaran tindakan Allah, menyatakan kebenaran tindakan Allah di dalam dunia yang berdosa ini. Itu sebabnya kita membedakan antara sacramental spirituality dengan pneumatological spirituality. Bukan karena kesanggupan kita mengerti pekerjaan Allah, bukan kesanggupan kita coba membangun pemahaman kita akan pekerjaan, tapi Roh Allah sendiri yang menyatakan itu kepada kita. Maka Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 5, Roh Allah memberikan kasih-Nya kepada hati kita, di dalam kita, sehingga kita boleh menyelami dan memahami. Itu sebabnya kita boleh berdoa supaya Tuhan membukakan itu kepada kita. Hari ini kita melanjutkan kembali di dalam statement yang berikutnya adalah kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sopan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah love does not envy, it does not boast, it is not proud. Mengapa tidak kata ini muncul? Envy, boast, and proud. Mengapa kasih dikaitkan dengan tiga hal ini? Dengan bentuk negatif, dalam bentuk negatif. Jikalau dua yang pertama adalah positif, maka ayat berikutnya, 8 berikutnya adalah negatif. Maka kita akan melihat dulu tiga rangkaian ini. Envy, boast, and proud. Love does not envy, love does not boast, love does not proud. Mengapa saudara kasih itu tidak cemburu? Mengapa tidak cemburu dinyatakan berangkai dengan kasih? Mengapa kasih tidak cemburu? Mengapa kasih tidak memegahkan diri? Mengapa kasih tidak menyombongkan diri? Tidak sombong. Bagaimana menjelaskannya, saudara? Bagaimana menjelaskan ayat ini? Mari kita kembali lagi kepada prinsip dasarnya. Allah adalah kasih, dan kasih berasal dari Allah. Dan segala derivatif pergumulan manusia mengenai kasih, karena dunia memang diciptakan oleh Allah. Namun karena manusia sudah berdosa, maka manusia tidak lagi menyelami kasih yang sejati sesungguhnya. Maka kita ingin memahami apa artinya kasih tidak cemburu. Apa artinya kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Bagaimana kita memahami? Apa sekedar kita etimologi? Sudah saya juga mengadakan riset mengenai etimologi dalam bahasa Grekanya. Apa artinya envy? Apa artinya memegahkan diri? Apa artinya sombong, arogan, angkuh? Tetapi saudara, kita tidak bisa menemukannya dari situ, saudara. Kita menemukannya adalah dari, sekali lagi, prinsip dasarnya. Kasih berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya jikalau kasih tidak sombong, maka kita harus memahami dulu dalam rangkaian pekerjaan Allah di dalam dunia, dalam rangkaian apa yang terjadi ketika seseorang mengasihi. Apa yang terjadi ketika seseorang mengasihi? What happened in someone love somebody? Nah, mari kita cek, saudara. Saya percaya kita masing-masing sudah pernah ada pengalaman mengasihi. Apakah mengasihi pacar, mengasihi teman, termasuk mengasihi laptop, mengasihi iPhone dan sebagainya. Kita ada pengalaman itu, saudara. Tapi mari kita cek sekarang. Apakah betul-betul kita mengasihi sesuai dengan apa yang Alkitab mau maksudkan? Sehingga kita tidak terjebak justru ke dalam berbagai-bagai kerumitan, kesedihan, pergumulan yang tidak habis-habis dalam hidup kita di dalam dunia ini. Karena kita salah memahami apa itu kasih. Apa itu kasih? Saudara, maka saya coba ingin meneliti di dalam sejarah gereja, dalam sejarah gereja, saudara ingin memahami. Maka mau tidak mau kita kembali lagi kepada seorang bapak gereja yang penting di dalam sejarah gereja, itu Augustinus. Karena Augustine pada abad keempat sudah menulis satu buku yang dengan nama Confession, buku pengakuan. Dan di dalam buku yang ke-10, dalam buku yang ke-10 sebelum dia membahas mengenai Trinity, mengenai Allah Tritunggal, buku yang ke-10, dia menjelaskan mengenai pergumulannya mengenai kasih, pergumulan mengenai kasih. Agustinus rindu mengenal Allah, dan di dalam mengenal Allah dia memahami kasih Allah kepada dia, karena dia mengalami betul, saudara. Dia lahir di dalam keluarga yang sangat berat, yaitu papanya begitu keras, mamanya begitu lembut dan sangat mencintai Tuhan, orang Kristen. Papanya bukan, sangat keras mendidik dia. Maka dalam pergumulan hidupnya dia jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa, berbagai-bagai keinginan, desire dia, berbagai-bagai, meskipun dia seorang jenius,
seorang terpelajar, seorang yang sukses dalam akademik, seorang yang pandai retorik. Retorik pada zaman Agustinus merupakan satu ilmu yang sangat penting, saudara, retorik. Hari ini retorik diganti dalam bahasa modern communication, terlalu kecil sebetulnya. Tapi retorik itu luas sekali pengertian. Maka saudara kalau mempelajari pada abad pertengahan di dalam sistem pendidikan yang sekarang mulai dikembangkan lagi di dunia Amerika, yang disebut classical system education, mereka menempatkan trivium 3 hal ini, yaitu pertama grammar, kemudian kedua adalah logic, ketiga adalah rhetoric. Grammar artinya you understand what subject you study, what you learn. Itu yang grammar. Artinya grammar bukan sekedar belajar tata bahasa Inggris, bukan. Grammar mempunyai arti lebih luas, itu kita memahami subjek yang saudara belajar. Saudara belajar psikologi, what happened kalau saudara belajar psikologi. Saudara belajar fisik, what happened saudara kalau belajar fisik. Saudara belajar biologi, chemistry, saudara belajar humanities, filosofi dan sebagainya. What happened kalau saudara belajar itu semua? Saudara memahami grammar. Baru yang kedua logiknya, behind. Kenapa berpikir saya kalau setelah saya belajar ilmu seperti, kenapa ini begini? Setelah saya belajar accounting, kenapa saya lihat orang, saya lihat dompetnya misalnya. Itu logiknya saudara. Jadi saudara hanya melihat berapa angka yang dia miliki, berapa account yang dia miliki, misalnya tanpa sadar. Saudara selalu hitung-hitungan, karena saudara belajar grammar, accounting akan menghasilkan logiknya. Kenapa memahami logik bahwa dunia kita ini hanya diukur dengan angka misalnya. Kemudian retorik, itu retorik saudara mampu mempersuade orang lain bahwa apa yang saudara pelajari itu sesuatu yang penting. Retorik itu ya bukan sekedar hanya how to communicate, menjadi sempit di dalam dunia modern communication, tapi retorik luas. Dan Agustinus adalah seorang yang luar biasa menguasai trivium, seorang yang sangat luar biasa menguasai trivium, seorang yang mampu mempersuade orang lain dengan luar biasa pada abad ke-4 sebelum dia bertobat menjadi seorang Kristen. Sampai akhirnya dia bertobat menjadi seorang Kristen, dia mengalami hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan. Maka di situ dia mulai mengutarakan pergumulan kerinduan dia di hadapan Tuhan, dan dia mulai memikirkan lagi apa artinya saya mengasihi Tuhan, apa artinya saya mencintai Tuhan. What happened ketika saya love something atau somebody? Apa yang terjadi ketika saya mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu? Maka Agustinus di dalam dia kembali membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka dia menemukan satu hal yang luar biasa penting. Mengasihi, kata Agustinus, mengasihi itu menjadikan saya dengan yang saya kasih itu berpadu. Itu yang Agustinus katakan. Mengasihi berarti saya dengan apa yang saya kasih menjadi berpadu, bukan saja membangun relation, tapi menjadi satu berpadu. Kasih menjadikan saya bersatu berpadu. Ketika saya mengasihi Allah, maka saya berpadu dengan Dia. Ketika saya mengasihi Tuhan Allah berpadu. Itu sebabnya be careful dengan love. Seorang kawan saya, Profesor James K.A. Smith, saya bertemu dia tahun 93 di kelas yang sama. Saya bersama-sama dengan dia. Sekarang dia menjadi seorang yang sangat populer sekarang. Dia menulis begitu banyak buku karena dia senang menulis. Kalau dia berangkat dari pikiran Agustinus, dia menulis kira-kira dengan tema kamu menjadi seperti yang kamu kasih. Dia baru terbitkan buku ini. Dan itu sudah pernah kita diskusikan tahun 94 ketika saya bersama dia study di Toronto. Saya harap suatu hari kita bisa, saya akan undang dia mampir. Dia seorang yang terkenal sekarang, di mana-mana diundang luar biasa. Tapi saya harap dia bisa mampir nanti ke kita kalau dia pas lagi di Amerika. Dia sekarang menjadi chief editor daripada Kagus, research center daripada think tank Kristen di Hamilton. Saya rasa sudah tidak tahu saya dari mana PowerPoint-nya, saya sudah fokus sampai ini. Teruskan. Jadi mengasihi itu artinya berpadu, saudara. Berpadu. Mengasihi itu arti saya jadi berpadu dengan yang saya kasih. Be careful oleh karena itu dengan kasih. Be careful. Saudara jangan sekedar kalau saudara bisa mengasihi artinya sudah hebat. Be careful. Karena apa yang saudara kasih itu akan menjadi berpadu dengan saudara.
sebabnya Agustinus memahami ketika aku mengasihi Tuhan, aku berpadu dengan Dia. Aku berpadu dengan Dia. Ini poin yang penting. Kalau kita memahami apa yang dipahami oleh Agustinus berdasarkan Alkitab, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Maka kasih, ketika dikatakan kasih tidak cemburu. Kalau kita balikin, kalau cemburu, kalau sombong, arogan, di sini dalam bahasa boast and proud. Kira-kira kalau saya ini envy, penuh dengan envy, saya penuh dengan kesombongan, arogan, bisa nggak saya mengasihi? Itu pertanyaan. Ya kan? Jadi kalau kita balikin sana, karena Paulus mengatakan kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong. Maka kita balikin, kalau saya penuh dengan envy, saya penuh dengan cemburu, saya penuh dengan memegahkan diri, saya penuh dengan proud pada diri saya sendiri, bisa nggak saya mengasihi? Jelas tidak bisa, saudara. Kalau mengasihi dalam arti Hollywood bisa, saudara. Mengasihi dengan Hollywood karena banyak kasih-kasih yang sudah menjadi rusak di dalam dosa, kasih-kasih yang sebetulnya abnormal di dalam hidup kita. Itu bisa dibuat. Tapi kalau kasih yang sesungguhnya kita perlukan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ketika saya envy, saya itu sebetulnya sedang kehilangan diri saya sedang membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa saya begitu? Kenapa Tuhan berkati dia 10 kali lipat? Kenapa saya cuma 5? Saya sendiri sedang tidak bisa terima diri saya. Saya sendiri sedang gundah. Saya sedang unstable. Karena envy itu saudara tidak tahu di mana saudara berpijak. Saudara banding-bandingkan terus diri saudara dengan yang lain. Saudara banding-bandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Saudara bandingkan diri saya dengan orang. Saudara bandingkan ini dengan terus seperti itu. Bagaimana kita bisa berpadu di dalam mengasihi, termasuk mengasihi Tuhan? Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan envy? Saya mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan memperlakukan dia begini? Maka ketika pada akhir Injil Yohanes, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana dengan Yohanes itu? Bagaimana nasibnya dia? Petrus sedang ngurusin Yohanes. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, jangan diurusin dia. Urusan dia adalah dengan Tuhan. Kamu sendiri punya maksud Tuhan sendiri. Selama kamu membanding-banding seperti itu, bagaimana artinya kau mengasihi Tuhan? Karena kita sedang ada friksi dengan Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa menjadi satu dengan Dia. Ketika kita mengasihi dengan cara ini. Demikian pula kalau misalnya saya bukan hanya envy, tapi saya boast, saya sombong, lalu proud. Boast menggambarkan setelah saya membanding-bandingkan orang lain, saya coba merebut semua yang ada. Saya coba merebut semua yang baik itu saya untuk diri saya sendiri, untuk menjadi saya lebih besar dari yang lain. Kalau sudah seperti itu, kasih yang sejati tidak akan muncul. Kalau kasih yang bersifat penindasan muncul, saudara mungkin bisa, kalau sudah hebat di orang besar, saudara bisa mengasihi orang lain, tapi saudara manipulasi dia. Itu bukan kasih yang kita maksud. Kasih yang sejati tidak mungkin terjadi ketika kita sudah mengambil semua keuntungan-keuntungan yang ada di dalam dunia itu diri kita sendiri. Tidak mungkin kita mengasihi, karena tidak mungkin kita mengalami persekutuan dengan yang kita kasih. Demikian pula kalau saya bukan saja envy, boast, tapi proud. Proud di sini menggambarkan, sebetulnya menggambarkan arogansi. Arogansi di dalam bahasa Grekanya menggambarkan bukan saja envy, saya membanding-bandingkan, kemudian saya coba ambil sesuatu yang hebat-hebat untuk diri saya sendiri. Tapi proud itu, arogan itu menggambarkan saya menggunakan itu untuk kepentingan saya sendiri, untuk menambah kekuatan yang lebih besar, Saudara, ini digambarkan sebetulnya oleh Tolkien, bagi saya bagus sekali dalam The Lord of the Ring. Dari ring itu dia coba mengambil semua energi yang ada di dalam dunia, gambaran. Dosa seperti itu, saudara. Dosa itu sebetulnya mengambil segala, kalau istilah di dalam Tolkien semacam energi, atau mungkin lebih tepat, dosa itu
ambil semua kebaikan-kebaikan yang ada sudah di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Kebaikan-kebaikan itu cuma direbut, diambil semua. Itu arogan gambaran seperti itu. Artinya saya coba ingin memperalat segala sesuatu yang ada. Saya coba peralat semua yang ada itu. Hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya sudah kita meninggikan diri dari yang lain. Tapi coba kita peralat semua yang baik. Dosa arogan semacam itu, saudara. Di mana dosa itu menarik perhatian kita. Tapi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, kebaikannya disedot semua, dihabis semua, exalted semua. The goodness yang Tuhan masih berikan kepada kita. Maka itu menarik, saudara. Kalau sudah baca, saya belum baca habis, belum waktu, cuma saya lihat sekilas di Toronto Star. Digambarkan ada seorang warga yang 5, sudah lihat, punya anak 3, suami istri orang Korea atau orang apa. Dia misioner, dia mission trip, suka pelayanan mission trip, mengabarkan Injil kemana-mana. Lalu dia ingin membeli rumah di Oakville, harganya mungkin 600-700 ribu. Dia cuma punya mungkin 150 ribu, 200 ribu, saya tidak tahu. Ini saya nggak lihat persis arti, kalau saya bisa lihat lebih detail. Tapi ceritanya benar, tapi uang-uangnya saya nggak perhatikan. Lalu dia tulis surat kepada yang mau seller. Kami sekeluarga berempat, berlima, kami pelayanan mengabarkan Injil, memberitakan Tuhan Yesus. Kami juga tidak punya uang yang cukup, bukan memerlukan rumah. Harap rumah itu tidak kami jual lagi, kami akan tinggal sebulan. Dikasih, saudara. Dikasih. Itu 200 ribu. Orang yang mau jual itu pikir, saya tidak terlalu butuh uang terlalu banyak. Tergerak dia melihat itu. I believe in humanity. Waduh, kan puji Tuhan. Bagi saya bukan soal kebaikan orang itu, tapi di tengah dunia yang merampas, menyedot semua kebaikan itu untuk kearogansian manusia yang berdosa. Masih ada kisah itu, saya coba cek di Toronto Star. Saya tidak persis melihat detail, tapi itu menarik sekali kisah itu. Jadi dia sudah dapat rumah sekarang di Oakville dengan harga uang yang dan sebab dia mengatakan kami tidak berani mortgage terlalu banyak karena kami lebih banyak akan ada waktu untuk pergi mission. Tidak membutuhkan, dikasih sampai agen-agennya jadi bingung. Wow. Jadi saudara boleh juga tulis seperti itu nanti next time. Paling-paling ditolak. Ini orang gila ini. Tapi menarik, saudara. Di tengah dunia yang berdosa, di mana orang begitu serakah, greedy, tidak pernah bisa habis. Semua di dalam dunia kapitalisme yang diukur dengan semua seperti itu. Puji Tuhan masih ada. Tapi kasih yang dari Allah itu kasih yang menyatukan, kasih yang mempersekutukan. Sehingga envy, kemudian sombong, arogan tidak bisa mempersekutukan. Tidak bisa. Tidak bisa. Paling-paling seperti pikiran daripada filsuf Hegel. Hegel mengatakan di dunia kita ini selalu ada konflik. Dia mengatakan di dunia kita ini selalu ada konflik. Ada tesis, ada anti. Selalu begitu. Ada sesuatu pasti ada antinya semua. Pasti konflik. Pasti tegang terus dunia kita ini. Dunia tegang. Nah dunia tegang ini kata dia cuma bisa bikin dunia jadi maju, celaka. Jadi suatu pihak kita tidak suka yang tegang-tegang, tapi tegang-tegang dengan fakta dunia yang berdosa malah bikin maju. Coba rumah tangga kalau cuma baik-baik, tenang-tenang, pada tidur semua. Tapi kalau sudah mulai gelisah, kenapa kamu tidak kerja keras? Kenapa kamu ya, tapi jadi cari duit di keras. Ini kan kalah kita. Tapi ya itulah filsafat Hegel seperti itu. Maka dia berpikir dunia kita ini seperti mesin gitu. Mesin itu harus ada positif, negatif. Kalau semua negatif, positif tidak ada yang bergerak. Tapi positif, negatif, magnet dia bikin putar, jadi dia muter. Wah, dia muter. Maka dunia Amerika itu dunia yang seperti itu. Dualismenya dipelihara. Republik sama Demokrat. Ribut terus, diskusi terus, debat terus debat. Nggak capek saya karena lihat CNN pagi sebentar lihat, lalu malam saya lihat masih ngomong terus. Dan kadang-kadang orang yang sama ada, maka capek dia ngomong terus, debat terus, kontra terus, oposisi terus, debat terus. Ya, that's life di dalam dunia yang berdosa. Karena manusia sudah kehilangan motivasi kebaikan Tuhan. Kita baru sadar perlu jaga kesehatan kalau sudah mulai sakit, kira-kira begitu. Kita mulai sadar mau kerja lebih keras kalau sudah mulai miskin. Kita kurang ada kebaikan Tuhan, perlakuan yang baik yang semestinya kita lakukan. Dosa betul-betul menyedot semua kebaikan Tuhan. Itu arogan gambaran seperti itu.
Jadi bukan saja saya envy membanding-bandingkan supaya saya bisa wah jadi lively. Kadang-kadang orang ada suka lively itu hidupnya kalau dia berbanding-bandingkan, wah ada orang lebih hebat lagi, masa saya tidak bisa, wah begini. Kamu nggak membandingkan rasanya orang hidup. Tidak bisa kita mengasihi model seperti itu. Lalu kemudian kita hanya mau meninggikan diri, mengambil semua yang hebat-hebat itu hanya untuk diri kita sendiri. Ambil semua untuk diri kita sendiri. Dan kemudian seakan-akan kita mengolahnya untuk diri kita sendiri. Rebut semuanya. Menjadikan hanya untuk diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengasihi sesuai dengan kasih yang sejati. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Itu sebabnya sesudah ketika Paulus menjelaskan kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong. Bukan sekedar hanya rumusan definisi, tapi menggambarkan tidak akan mungkin terjadi. Kecuali kasih yang tadi, kasih yang sekedar memanipulasi, kasih yang sebetulnya hanya untuk nafsu kita sendiri. Maka di dalam mesin seperti itu tidak mungkin ada kasih. Yang ada hanya penyelesaian konflik. Kalau sudah konflik tentang seperti ini bagaimana? Ya selama kuatnya sama nggak beres-beres konfliknya. Jangan selesai. Cara satu-satunya selesai adalah kalau yang satu naik. Yang satu naik. Dia jadi master. Ini jadi slave. Baru beres. Konflik di dunia begitu sih. Ketika Hitler mulai muncul, lalu mulai Eropa yang lain juga muncul, tension. Sampai kemudian Hitler, coba tekan, buahkan kabut di sini. Lalu kemudian tarik lagi Inggris, bantu Amerika, bantu tension. Terus ini yang saya khawatirkan. Kita sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang sudah 60 tahun lebih. Berapa tahun lagi manusia tahan untuk perang? Sekarang pun sudah banyak perang seperti Syria segala macam. Dunia kita sudah mulai tension karena tidak ada jalan. Kalau tidak harus ada yang lebih dominan. Baiklah. Tapi sudah dominan seperti ini. Lama-lama yang master yang nikmat juga jadi master. Tapi yang slave juga nikmat juga jadi slave. Ya oke, kok bisa itu? Ya sudah, tenang sedikit. Damai itu ya kalau begini. This is not love yang Tuhan mau. Kalau suatu hari akan beban begini, akan begini lagi, akan begini. Terus itu pikiran daripada Hegel di dalam sejarah. Tapi itu bukan kasih yang Tuhan. Itu bukan kasih yang Tuhan. Kasih yang Tuhan mau, kasih yang aktif, kasih yang aktif. Jikalau kita sudah envy, kita sendiri sudah dibebani oleh pergumulan kita sendiri, kita sudah tidak mampu lagi, tidak bebas. Jikalau kita sudah terlalu arogan, sudah terlalu memegahkan diri, kita tidak sanggup lagi, tidak ada kebebasan lagi untuk mengasihi. Kita sudah terkungkung di sini. Sebabnya firman Tuhan berkata dengan negatif, bukan karena sekedar definisi, tapi memang tidak mungkin itu terjadi. Kita tidak pernah mengucap kasih yang sesungguhnya. Kalau begitu bagaimana? Nah, ini yang menarik. Di sini Agustinus memberikan contoh yang luar biasa penting di dalam buku Confession. Saya harap kalau saudara ada waktu membaca, saudara bacalah buku Confession dari Augustine. Salah satu buku yang penting dalam sejarah ini. Saudara kalau begitu bagaimana? Love yang sesungguhnya adalah love yang mempersekutukan, unite, yang mempersekutukan, yang menjadikan kelimpahan seperti Allah Tritunggal yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Tapi dia tidak mungkin terjadi kalau kita ada envy, ada pose, ada arogan. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin. Yang ada adalah konflik, lalu bagaimana penyelesaian konflik. Mungkin tesis, antitesis, dan berbalik seperti itu. Lalu bagaimana saudara? Maka Agustinus ketika dia menguji sekarang diri dia sendiri, apakah betul-betul dia memahami ketika saya berkata pertama-tama kepada Allah, I love you Lord, I love you Lord. Maka Agustinus mau menguji sekarang diri. Kalau saya tafsirkan, dia berdasarkan 1 Korintus 13 ini. Dia sekarang menguji diri.
Dia menguji dengan satu kalimat yang luar biasa pentingnya muncul di dalam New Foundation. Dia mengatakan begini, what do I love? What do I love? Kata Agustinus. When I love God. Wow. Ini kata luar biasa. Kata yang menjadi ujian. Kita gampang mengatakan, I love you, Lord. I love you, Lord. You love me, Lord. I love you. Kita gampang berkata kepada pacar kita, kepada orang yang katakan, I love you. Tapi coba kita tes saja dengan kalimat Agustinus ini. Dan kalimat ini sampai hari ini dahsyat, betul. Sudah 1.600 tahun lebih, abad keempat. Kalimat itu masih menggoncangkan. Sekarang kalimat ini banyak diambil oleh postmodern emerging spirituality, tapi dengan tafsiran yang twist, tafsiran yang melenceng dari maksud Agustinus. Tapi kita kembali dulu, apa yang dimaksud Agustinus? Menjadi semacam pengujian. Apa sebetulnya saya kasih ketika saya berkata aku mengasihi Tuhan? Apanya? Apanya, saudara? Yang saudara berkata hari ini, saudara mengasihi suamimu, istrinya, mengasihi apanya? Ini test case. Itu test case dari 1 Korintus 13. Love is not envy, love is not boast, love doesn't. What do I know? Maka saya mengutip beberapa kalimat dari Agustinus yang menarik, saudara, di dalam kutipan yang di sini. Satu kata yang menarik di sini. Kutipan yang menarik. Ketika Agustinus mengatakan mengenai hal itu, mengenai what do I love when I love thee? Ini terjemahan. Lalu dia mengatakan kalimat itu. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Not beauty of bodies, nor the fair armor, nor the brightness of the bride, so black sun to our eyes, nor sweet melodies of fairy song, nor the fragrant smell of love and honeymoon, not the murmur and hum, not a mean spectacle and grace, none of these I have. Luar biasa ya. Agustinus seorang yang memahami sekali desain. Tadi saya katakan backgroundnya penuh dengan pergumulan. Di dalam kalimat ini menggambarkan seluruh sensus yang bisa dia nikmati. Sensus itu adalah gerbang pintu masuknya diri kita dengan dunia di luar. Mata melihat, telinga mendengar, kulit bisa merasa, mengecap, membaui, smell. Itu merupakan pintu keluar masuk kita dengan dunia. Melalui pintu masuk keluar kita, yang diri kita dengan dunia di luar, dan bisa saya pakai itu untuk menyatakan I love you. Itu intinya. Tidak bisa dari pihak saya, sensus yang begitu indah yang Tuhan berikan. Agustinus tidak anti kepada sensus, tidak anti. Tapi tidak bisa pintu keluar masuk saya hanya urusan dengan dunia ini yang saya bisa lihat, saya bisa dengar, saya bisa kecap, saya bisa rasakan. Menjadi kunci saya mengasihi Tuhan, menemukan kasih yang sejati yang Tuhan berikan. Tidak bisa pertama-tama berdasarkan itu. Maka kita coba tes lagi diri kita. What do I love when I love? My God, I love you. Kenapa tidak bisa keluar masuk itu? Karena keluar masuk kita itu, kita tidak luput dari pergumulan tadi, envy, boast, and pride. Kita tidak luput dari itu. Mata ketika kita melihat mau tidak mau membandingkan. Maka ada satu perdebatan yang menarik saya ikuti di dalam satu mailing list mengenai apakah manusia itu brain sama mind-nya itu bersatu atau tidak. Soul-nya di mana, mind di mana, body di mana, rumit sesuai itu. Teori terlalu banyak. Dualisme, fisikalisme dan sebagainya, dualisme holistisme dan sebagainya. Saudara, saya rasa anak muda saudara perlu memahami sedikit banyak itu, bukan untuk saudara jadi filsuf, tapi saudara memahami apa yang terjadi. Kenapa misalnya ada seorang filsuf etisis, Peter Singer, bisa mengatakan
Baby itu yang di dalam rahim itu baru 2 bulan itu bukan person. Nah, kalimat itu memang sederhana di ujungnya, saudara. Tapi saudara kalau tidak tahu background kalimat itu muncul, saudara tidak bisa mendebat dia. Saudara tidak bisa mendebat dia. Kalau sekedar hanya di ujung. Di balik kalimat itu, saudara harus memahami what is a person. Mengapa person kepada manusia tidak perlu rumit sekali. Tapi satu yang menarik, satu peserta yang debat diskusi itu dia mengatakan, andai kata pun dia mengatakan, andai kata nih, kalau batu bisa berpikir gitu. Atau batu punya awareness, bukan berpikir. Batu itu punya awareness misalnya. Batu itu bisa sadar, kayak film-film Disney. Batu bisa sadar, pukul tuh, nggak enak dipukul. Juga satu, batunya tuh enak dia. Kalau awareness dari batunya, dia mengatakan tidak bisa nih berhenti di awareness, tidak bisa. Begitu ada awareness, dia harus jadi orang. Karena awareness itu nggak ada gunanya kalau dia nggak bisa membandingkan. Misalnya tendangan si tuan pemilik rumah sama tendangan nyonyanya misalnya. Kalau dia semua punya awareness ditendang ini batu, punya awareness digeser dulu, dia nggak ada maknanya itu. Kalau dia nggak bisa membandingkan, misalnya siapa yang geser dia, bedanya apa digeser dan tidak geser dulu. Kalau diterusin, jadi orang dia. Oke, itu puji Tuhan, Tuhan ciptakan batu, diam aja gitu dia. Tuhan nggak kasih awareness, nggak. Saudara tenang aja. Saudara jangan lihat nanti di rumah, oh batu. Kamu punya awareness ya? Enggak, saudara. Tidak usah seperti itu, rumit di dalam dunia ini kalau sampai begitu semua. Tuhan tetapkan meter di mana, tumbuh-tumbuhan di mana, animal di mana, semua Tuhan sudah atur. Bikin kacau itu manusia yang berdosa. Manusia begitu aware sesuatu, saudara pasti bandingin. Saudara begitu aware sesuatu, saudara pasti membandingkan. Gak bisa luput itu kita di dalam pembentukan hidup kita di dalam dunia. Lalu bandingkan kemudian pakai language. Sebabnya language ada good, better, and best. Ada superlatif dan sebagainya. Jadi ada perbandingan seperti itu. Maka berdasarkan itu saudara, kita suka untuk mengasihi. Tidak berarti sensus itu salah, tidak. Tapi pertama-tama kita harus fokus dulu, menempatkan diri kita dulu yang penting. Harus ada kemauan, harus ada kerelaan, komitmen, menaruh diri kita di mana dulu. Itu poin. Ketika saya berdiri di hadapan Allah, Dia Allah, Dia pencipta langit dan bumi. Kita harus menempatkan diri dulu di sana. Menempatkan diri. Baru kita bisa memahami kasih yang daripada. Tidak langsung sekedar awareness kita. Tidak langsung sekedar saya ngeh atau tidak ngeh. Tidak langsung saya bisa memahami atau tidak mungkin. Tapi menempatkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Itu poin yang penting. Menempatkan diri di hadapan Tuhan. Ketika saya belajar mengasihi seseorang dengan kasih yang Tuhan mau beri kepada saya belajar menempatkan diri dulu saya. Saya sadar juga. Who am I? Bagaimana kita mengasihi dan bersekutu di dalam kasih. Tanpa itu saudara, kita tidak bisa termasuk mengasihi Allah. Karena begitu kita sadar tentang Allah, kita harus bandingin. Tuhan sudah berbuat apa untuk saya? Sudah kasih apa untuk saya? Kita sangat terbatas untuk langsung menjudge. Tapi kalau kita menempatkan diri Tuhan, it's me. Maka ketika Tuhan panggil Abraham mengatakan, here am I. Di dalam bahasa Ibrani yang sangat penting kali ini. Hine eni. Di dalam bahasa Ibrani. Here am I. Lain dengan Adam. Ketika Adam berdosa, Tuhan panggil Adam. Di manakah engkau? Adam bukan mengatakan, here I am. Adam rumit. Ketika aku mendengar kamu datang di dalam taman, aku menjadi takut. Karena kamu yang bikin aku takut, maka aku bersembunyi. Wah, rumit susah. Adam cuma awareness diri. Sekarang dosa bikin dia aware. Dia telanjang, dia bandingkan, dia lihat Hawa, dia bandingkan ini, bandingkan itu, yang mau terbalik. Wah, rumit susah.
Adam sukar memahami kasih Allah. Dia sukar berkata, here I am. Transform, renew, baharui. Ketika Tuhan panggil Yesaya dulu, Yesaya juga berkata, it's me, Lord. Aku seorang yang najis begitu. Tapi Adam sudah mulai yang dia aware diri dia. Dia banding-bandingkan diri dia. Karena kamu memberikan perempuan itu kepadaku, maka kamu, wah, ya, cari lagi terus. Karena engkau datang saja, jadi sumber masalahnya engkau datang. Coba kalau engkau tidak datang dalam taman, aku tidak menjadi takut, aku tidak tahu, aku telah robek. Bukan itu persoalannya. Maka Tuhan langsung tanya, apakah engkau makan buah yang kularang engkau makan? Langsung Tuhan to the point. Karena semakin dibiarkan semakin rumit itu perkataan. Sukar memahami kasih Allah kepada kita. Mari kita belajar sekali lagi datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada, yang berkata, here I am. Here I am. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan tidak pernah membuang, menghina kita sebagaimana Tuhan beri kepada kita. Here I am. Maka Agustinus kemudian berkata, dengan sensusku, setelah aku berkata here I am, baru sensusku terbuka. Baru aku bisa mengecap segala kebaikan. Aku baru bisa mengalirkan keindahan di dalam buku Confession. Baru aku bisa merasakan kehadiran. Baru sensus dia bekerja, memuliakan Tuhan di dalam hidup. Adakah kita memahami kasih Tuhan? Adakah kita menyelami? Atau kita masih terjebak kepada envy, boast, dan proud? Bergumul dengan kesadaran diri kita sendiri. Bergumul dengan kesadaran yang Tuhan berikan, banding-bandingkan terus. Tanpa kita berkata, here I am. Here I am. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk.